anak angkatan 9 dari SDN Jadi Mulia. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Nurtika Risyida. Beliau adalah guru kelas 6 di SDN Jadi Mulia. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu. Baiklah, hari ini kita adakan dulu obrolan untuk praobservasi ya Bu. Sebelum Ibu mengadakan proses pembelajaran di kelas untuk supervisi akademik. Baiklah Ibu, untuk tujuan supervisi akademik ini itu mengevaluasi ya Bu, mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti di kelas ya. Jadi kalau misalnya ada percakapan praobservasi ini, ada persiapan awal dari Ibu agar lebih matang gitu ya, mempersiapkan supervisi akademik agar Ibu lebih percaya diri dan juga proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal. Ya, baik Bu. Ya, baik. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai untuk nanti proses pembelajaran itu apa aja Bu? Untuk tujuan pembelajaran berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya rancang, yang pertama yaitu dengan melalui diskusi ya, siswa mampu membedakan benda magnetis dan non magnetis dengan tepat. Kemudian melalui diskusi dan mengamati gambar, siswa dapat memprediksi benda-benda di sekitarnya terkait sifat kemagnetannya dengan tepat. Kemudian melalui diskusi dan juga melakukan percobaan, siswa dapat membuktikan benda magnetis dan non magnetis di lingkungan sekitar dengan benar. Kemudian setelah menyimak dan melihat video, siswa mampu menyimpulkan jenis-jenis benda magnetis dan non magnetis dengan tepat. Setelah itu, melalui kegiatan serangkaian diskusi, siswa mampu membuat laporan hasil percobaan benda magnetis dan non magnetis. Mungkin itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Oke, jadi seputar magnet ya Bu. Nanti juga Ya. Ibu akan mengadakan sebuah praktikum ya Bu ya, untuk menentukan magnet gitu ya, dan juga pada akhir nanti anak-anak membuat sebuah laporan Bu. Baik. Untuk pertanyaan kedua Bu, area pengembangan apa saja yang akan Ibu kembangkan? Nah, untuk area pengembangannya, saya akan mengembangkan 3 area pengembangan. Yang pertama yaitu sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Untuk sikapnya itu menggunakan lembar observasi proses pembelajaran siswa dari awal sampai akhir. Kemudian pengetahuannya ada isian singkat, tes tertulis, dan untuk keterampilannya itu melakukan percobaan serta mempresentasikan, mengkomunikasikan di depan kelas setiap kelompok. Ya, oke. Jadi area pengembangan ada 3 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan. Yang pertama adalah sikap, yang kedua pengetahuan, dan ketiga adalah keterampilan. Baik Bu. Nah, saya ingin mendengar Bu dan juga Ibu coba ceritakan bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan Bu di dalam kelas Bu, mulai dari strategi, kemudian model, dan juga metodenya seperti apa Bu? Ya, baik. Untuk strategi pembelajaran yang akan digunakan yaitu diferensiasi, itu berdasarkan kesiapan dan minat belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, nanti saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai keterampilan dan kesiapan siswanya. Kemudian dalam pembelajarannya menggunakan model PBL atau Problem Based Learning dengan metode yang bervariasi seperti diskusi, tanya jawab, penugasan, serta melakukan percobaan. Mungkin itu untuk strategi pembelajarannya. Oke, jadi strategi yang akan Ibu terapkan dalam proses pembelajaran yaitu Ibu akan menggunakan strategi diferensiasi dengan mengintegrasikan pada pembelajaran sosial emosional atau PSE ya Bu ya. Kemudian model pembelajarannya menggunakan PBL atau berbasis masalah. Metode yang akan Ibu terapkan bervariatif yaitu diskusi ya Bu ya, tanya jawab, dan juga percobaannya Bu. Mungkin itu ya Bu. Oke. Bagaimana dengan medianya Bu? Media yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran? Untuk media pembelajaran yang akan digunakan tentunya tidak lepas dari yang pertama buku, kemudian ada video-video juga, video magnet tentang kehidupan sehari-hari dengan menggunakan magnet, kemudian artikel-artikel tertentu, LKPD, dan juga menyiapkan sebuah PowerPoint disertai dengan gambar-gambarnya.
yang bisa diakses berdasarkan minat siswa. Oke, jadi Ibu akan menggunakan berbagai media ya Bu ya, seperti buku, video, artikel ya Bu, LKPD, kemudian PPT bersama gambar yang nanti bisa diakses berdasarkan minat siswa ya Bu. Baik. Nah yang saya mau tanyakan Bu, mau kapan nih Ibu? Mau kapan nih untuk apa? Untuk kegiatan supervisi akademiknya? Untuk kegiatan bisa, insya Allah bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, mungkin bisa untuk hari Sabtu ya Bu. Oh iya, Sabtu yang paling dekat Bu? Ya, Sabtu terdekat. Oh baik, jadi kita akan melaksanakan supervisi akademik ya Bu ya pada hari Sabtu dekat ya Bu ya. Baik. Nah baik Bu, sebelum kita akhiri obrolan ini, apa yang dapat Ibu dapatkan dari perbincangan hari ini? Ya, dari perbincangan sekarang kita hari ini, mungkin saya bisa mendapatkan gambaran bagaimana persiapan yang harus dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran itu, mulai dari perancangan RPP, proses, dan untuk penilaian dan sebagainya. Oke, jadi Ibu dapat menyimpulkan obrolan hari ini, yaitu Ibu dapat mempersiapkan apa saja yang harus disiapkan dalam supervisi akademik ya Bu, yang mulai dari strategi, kemudian apa saja yang akan digunakan termasuk instrumen penilaiannya. Baik Bu, sampai jumpa hari Sabtu ya Bu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini kelas 6? Allahu Akbar. Semuanya sudah sarapan? Oh, di sini ada yang sarapan sama nasi goreng?
belajar, coba ibu bertanya. Ada yang masih ingat kemarin belajar tentang apa? Tentang ekspor dan impor. Coba satu orang, apa itu ekspor? Siapa? Kali mengirim barang ke luar negeri. Kalau ekspor? Ekspor mengirim barang ke luar negeri. Kalau impor? Mendatangkan barang ke luar negeri. Nah, kemarin kita telah belajar ekspor dan impor. Kalau ekspor, kita orang Indonesia menjual atau mengirim barang ke luar negeri. Kalau impor, kita membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri ke Indonesia. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan nanti ada video, kemudian kita akan melakukan percobaan dan akan melakukan diskusi tentang membedakan atau mengidentifikasi benda magnetis dan non magnetis. Ini kemudian menyimpulkan apa saja benda-benda yang termasuk benda magnetis itu, apa saja benda yang termasuk benda non magnetis. Sudah siap belajar? Coba itu gambar apa? Itu gambar di mana? Pangkas rambut. Pernah dipangkas rambutnya? Nah, kira-kira ada apa saja alat yang dipakai oleh tukang pangkas rambut atau tukang cukur? Sisir. Kemudian mesin cukur. Kemudian kalau kita dibersihkan pakai apa? Busa, terus ada kain ya. Nah, kemudian, nah ini ada alat-alat yang dipakai oleh tukang cukur. Ada sisir, ada gunting, kemudian ada mesin cukur. Kira-kira terbuat dari apa saja alat-alat yang dipakai oleh tukang cukur? Ada yang dari plastik, ada yang dari besi. Nah, sekarang kita akan membuat video. Siapa dia? Oh ya. Video tentang apa yang kalian lihat?
Nah, setelah diisi identitasnya, buka halaman berikutnya. Apa yang harus kalian dan teman-teman kalian lakukan? Baca LKPD-nya, kemudian isi yang harus diisi. Apabila kurang mengerti bisa ditanyakan, silahkan. Nah, ini ada, kan tadi ada bacaannya, ada toko di sana itu menjual barang-barang seperti ini. Coba kalian prediksi dari benda-benda di atas apakah dapat ditarik oleh magnet atau tidak. Nah, berarti di checklist. Nah, sip. Nah, nanti setelah diisi di belakang ada kertas, ada pegangan kalian tempel ya, tulis benda-benda ini. Di belakang ya. Tadi weh. Nah, selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Tapi sebelum presentasi, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu untuk melihat bagaimana konsentrasi kalian sekarang. Gol! Gagal! Boom! Oke anak-anak, sekarang setelah kita berdiskusi, kita akan melakukan presentasi. Akan kelompok 1 maju terlebih dahulu untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kaleng Sura akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda magnetis bisa ditarik oleh magnet. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Tadi kita sudah melakukan presentasi oleh setiap kelompok. Nah, selanjutnya kita simpulkan sama-sama yang telah tadi kita pelajari. Benda
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di percakapan pasca observasi bersama saya Rini Widianingsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya. Saya masih ditemani oleh teman saya, rekan kerja saya, Ibu Nurtika Rizkyda, sebagai orang yang sudah diobservasi. Kemudian saya juga ditemani oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Galiwangi MPD. Baiklah, selamat siang Bapak, Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, dari percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Akan tetapi tujuan dari observasi ini yaitu mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Pertanyaan pertama, Bu, bagaimana perasaan Ibu nih setelah Ibu melakukan observasi? Setelah perasaan saya setelah melakukan observasi ketika supervisi pembelajaran, awalnya memang agak nervous ya, soalnya tidak terbiasa mengajar dipantau oleh kamera. Tapi semakin berjalan waktu, kedepannya sudah semakin terbiasa dan sedikit tenang, dan sampai di akhir pembelajaran terlaksana dengan baik. Oke. Berarti Ibu agak nervous gitu ya Bu ya, perasaan Ibu di awal-awal agak nervous karena tidak terbiasa dengan kamera ya Bu ya. Tapi alhamdulillah lama-kelamaan mungkin nanti akan terbiasa ya Bu, karena ini mas syuting ya Bu ya. Kalau nanti mah mungkin tidak ada kamera gitu ya Bu, hanya orang yang mengobservasi, observer. Baik. Bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan Bu yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, ataupun langkah-langkahnya yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Baik, untuk area pengembangannya seperti yang sudah saya sampaikan di praobservasi, percakapan praobservasi sebelumnya. Untuk area pengembangannya ada 3, yaitu ranah afektif atau sikap, kemudian kognitif, pengetahuan, dan psikomotor keterampilan. Oke, area pengembangannya ada 3 ya Bu ya. Yang pertama sikap, yang kedua keterampilan, dan juga pengetahuan ya Bu ya. Oke. Menurut Ibu nih, apa yang sudah Ibu lakukan di area pengembangan masuk kategori sudah berhasil atau belum Bu? Kalau menurut saya di pengembangan area tersebut sudah berhasil meskipun tidak sempurna, karena masih perlu belajar, masih banyak kekurangan. Kita supaya jangan terlalu cepat puas, jadi harus merasa belum sempurna. Sudah baik tapi merasa belum sempurna. Berarti bisa dikategorikan sudah berhasil gitu ya Bu, tapi perlu penyempurnaan mungkin ya nanti selanjutnya mungkin ya di pertemuan berikutnya. Oke. Menurut Ibu, kekurangan atau kendala apa yang Ibu hadapi ketika melakukan pembelajaran di kelas? Untuk kendalanya yang pertama itu siswa ya Bu. Di setiap kelompok masih ada siswa yang belum aktif. Jadi ketika diminta pendapat atau diminta untuk berbicara, dia hanya mengandalkan satu teman kelompoknya atau ketua kelompoknya. Sedangkan dia itu hanya bisa diam atau tidak terlalu aktif dalam berbicara. Kemudian juga ketika kan di akhir pembelajaran ada evaluasi dengan kuis ya, word. Jadi ada sebagian siswa padahal itu bersama temannya ke depan masih aja malu. Gitu. Jadi itu kendalanya sebagian besar di siswanya sih. Belum percaya diri sepenuhnya, masih agak malu-malu. Ya, baik. Jadi kekurangan ataupun kendala yang Ibu hadapi ketika melakukan pembelajaran di kelas, ada beberapa siswa yang masih belum aktif gitu ya. Jadi hanya sebagian saja anak gitu ya. Oke. Nah, bagaimana ini rencana aksi yang akan Ibu laksanakan ya ke depannya gitu untuk mengantisipasi kendala ataupun kekurangan dalam pembelajaran? Untuk kedepannya pastinya harus melakukan perbaikan secara terus-menerus. Dengan saya merencanakan untuk kedepannya akan mengelompokkan siswa itu
berdasarkan bakat, minat, serta gaya belajar yang mereka sukai, supaya mereka bisa lebih nyaman dan terangsang untuk lebih percaya diri. Jadi komitmen ibu adalah kedepannya ibu akan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya pembelajarannya gitu, supaya siswa lebih terangsang lagi gitu ya Bu untuk aktif di pembelajaran. Baik. Siapa saja ini Bu yang akan ibu libatkan dalam komitmen ini? Untuk yang akan saya libatkan untuk perbaikannya, yang pertama saya sendiri sebagai guru kelas, kemudian siswa. Tidak lupa untuk meminta masukan atau arahan dari rekan sejawat, kepala sekolah, serta meminta dukungan atau dorongan dari orang tua siswa. Jadi yang akan ibu libatkan di sini adalah ibu sendiri ya, kemudian semua warga sekolah ya di sini, termasuk rekan kerja, kemudian orang tua siswa gitu ya Bu ya. Nih kapan ibu rencananya akan melaksanakan rencana aksi ini? Untuk rencana mungkin bisa dilaksanakan di pembelajaran semester berikutnya bisa, karena kan kemarin mengambil materi magnet ya, jadi bisa diterapkan nanti diperbaiki untuk materi magnet di semester 1 kelas 6 nanti. Tapi untuk pembelajaran yang berhubungan dengan gaya belajar akan dilaksanakan pada setiap pembelajaran. Di komitmen ibu adalah ibu kedepannya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu, menerapkan sesuai dengan gaya pembelajaran anak supaya terangsang, supaya aktif semuanya. Baik, terima kasih Bu, semoga apa yang ibu rencanakan dapat tercapai kedepannya gitu ya. Ya, amin ya Bu ya. Semoga lancar ya Bu ya. Baik, saya ada pengajar praktek untuk memberikan komentar atau tanggapan dari obrolan pasca observasi ini. Silakan Pak. Iya, terima kasih kepada Bu Rini yang telah memberikan waktunya. Alhamdulillah Ibu setelah melihat dari pra dan observasi di sini di PI 5 ini sebetulnya Ibu Bu Rini sedang melakukan diseminasi terhadap rekan sejawat, yaitu contohnya Ibu seperti itu. Diseminasinya tentang apa Bapak Ibu? Tentang pembelajaran yang ada di program guru penggerak di modul 2 ini, yaitu pembelajaran diferensiasi, sehingga sekarang semua sudah tahu bahwa kita sebagai pendidik harus memenuhi kebutuhan murid lewat tadi ada beberapa ya yang tadi telah disampaikan, yaitu contohnya tadi gaya belajar, terus nanti juga ada profil belajar dan juga ada kesiapan belajar seperti itu tentang pembelajaran diferensiasi. Sudah sangat diharapkan terpenuhi bahwa salah satu rekan sejawat yang ada di SD Jadi Mulia ini bisa melakukan pembelajaran dan diterapkan di kelas. Saja mungkin dari saya, semoga kedepannya Bapak Ibu yang ada di SD Negeri Jadi Mulia ini bisa termotivasi untuk mengikuti program guru penggerak di angkatan selanjutnya. Segitu aja mungkin Bu Rini, saya kembalikan lagi ke Bu Rini. Ya baik. Demikian obrolan pasca observasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.